Ladies and gentlemen, welcome to English Made Easy with me, Miss Dio. Selamat datang di Belajar Bahasa Inggris dengan Mudah bersama saya, Miss Dio. Tapi sebelumnya, don't forget to protect yourself. Keep your distance, wear your masks, and wash your hands. Let's start by translating this sentence. Saya menolak pergi dengan mereka. Will it be I refuse going out with them? Or I refuse to go out with them? Or I refuse go out with them? Which one? Should you use gerund or infinitive? Well, what is a gerund anyway? Well, a gerund is a word that is formed with a verb. Jadi, sebuah kata yang dibentuk dari sebuah kata kerja, tapi fungsinya sebagai kata benda. The verb is always followed by ing. The example is I love cooking. Nah, cooking di situ adalah sebuah contoh gerund. While infinitive adalah kata kerja dalam bentuk dasar. Biasanya didahului dengan kata to. So I plan to cook. To cook is an example of infinitive. First rule, remember, you may never put two verbs of the same form in a sentence. Jadi nggak boleh pakai dua kata kerja dengan bentuk yang sama dalam satu kalimat. Ingat ya. Dan ketika kamu harus menggunakan dua kata kerja dalam satu kalimat, make sure that the second verb, ingat ya, kata kerja yang kedua harus dalam bentuk gerund atau infinitive. Ini contohnya. She enjoys reading books. Kata kerja yang digunakan adalah enjoy dan read. Karena kata kerja pertama enjoy membutuhkan gerund, maka kata kerja yang kedua read berubah menjadi reading. Reading adalah bentuk gerund. Oke, untuk contoh yang kedua, he learned to love books. Kata kerja yang digunakan learn dan love. So, because learned needs an infinitive, the second verb love changed into to love. To love is an example of infinitive. Kalau kita balik lagi ke contoh yang pertama tadi, kalimat yang harus kita translate, saya menolak pergi dengan mereka. Berdasarkan peraturan yang pertama, refuse dan go dalam kalimat pertama itu tidak bisa bersandingan ya. So I refuse go out with them, itu sudah cross out, salah. And I refuse going out with them because refuse needs an infinitive, so going out with them is also crossed out. And the correct one is I refuse to go out with them because the first verb refuse must be followed by an infinitive. Nah, pertanyaannya, terus kita taunya dari mana? Harus pakai infinitive atau gerund? Ya kan? Tenang, jangan khawatir. Saya siapkan daftarnya. Ini adalah daftar dari beberapa kata kerja yang diikuti oleh gerund. Ingat, penekanannya ada di beberapa. It means ada banyak lagi yang tidak didaftarkan di sini. Jadi belum saya tulis lagi yang lainnya. Dan ini contohnya kata-kata kerja yang diikuti oleh infinitive. Ada kata refuse di situ. Jadi jelas ya, tadi refuse should be followed by infinitive. Sebenarnya ada lagi kata-kata kerja yang bisa diikuti oleh gerund atau infinitive dan tidak ada perubahan makna di sana. Contohnya, it started to rain or it started raining, it has the same meaning. Jadi sama aja artinya, nggak berubah sama sekali. Kata-kata kerja yang digunakan yang bisa untuk gerund atau infinitive ini ada begin, can bear, can stand, continue, hate, like, love, prefer, propose, and start.
Dan untuk menyempurnakan hidup kalian, ada juga kata kerja yang bisa diikuti gerund dan infinitif, tapi ada perubahan makna. Contohnya, kata-kata yang digunakan di sini: forget, go on, quit, regret, remember, stop, and try. Maksudnya ada perubahan makna apa ya? Ini contohnya. She stopped to call her friend. Jadi, dia berhenti melakukan satu hal untuk menelpon temannya. Kalau dilihat dari gambarnya, dia berhenti mengendarai mobilnya untuk menelpon temannya. Itu maksudnya. Sedangkan kalimat yang kedua, she stopped calling her friend. Maybe it's because of the signal problems atau relationship problem. Akhirnya dia berhenti nelpon temannya. Jadi dia udah nggak pernah nelpon temannya lagi. Itu maksudnya. Nih, ada contoh berikutnya. Contoh berikutnya, I remember to tell you the news. It means I don't forget. Listen, I'm telling you the news now. Sedangkan kalimat yang kedua, I remember telling you the news. Saya ingat kok waktu saya ngasih tahu berita ini. I told you the news when I met you at the cafe. Gitu loh maksudnya. Nah, semua kata-kata yang tadi harus dihafalin ya. Ya, biar nggak gabut, ngafalin lah. Oke, semua udah ngerti ya. Jadi intinya adalah kata kerja yang berubah jika kalian mau menggunakan gerund atau infinitif adalah kata kerja yang keduanya, bukan kata kerja yang pertama. Remember that. Okay, thanks for watching, and if you have any question, just comment on the section below, and bye-bye. Nggak enak banget sih closingnya. Thanks for watching, guys. And if you have any question, just type your question on the comment section below. And bye bye. Stay safe.